Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman 3CBGMI, tetap sehat dan selalu semangat ya. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas mata kuliah IPS SD atau NI yang diampu oleh Ibu Khairul Ummatin MPD yang berjudul Dimensi dan Struktur Pendidikan IPS. Nah, buat teman-teman semua, yuk simak presentasi dari kami. Dimensi pendidikan IPS. Pencapaian pembelajaran pendidikan IPS di persekolahan diperlukan pemahaman dan pengembangan program pendidikan yang komprehensif. Program pendidikan yang komprehensif tersebut menurut Supriya adalah program pendidikan yang mencakup 4 dimensi. 4 dimensi tersebut meliputi 1. Dimensi pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah kemahiran dan pemahaman terhadap sejumlah informasi dan ide-ide. Tujuan pengembangan pengetahuan ini adalah untuk membantu siswa dalam belajar, memahami lebih banyak tentang dirinya, fisiknya, dan dunia sosial serta lingkungan sekitarnya. 2. Dimensi keterampilan atau skill. Keterampilan adalah pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu sehingga digunakan keterampilan yang diperolehnya. Keterampilan dalam disiplin ilmu IPS dapat diwujudkan dengan siswa cakap dalam mengelola dan menerapkan informasi yang penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Dimensi yang ketiga, dimensi nilai dan sikap atau value and attitude. Nilai dan sikap merupakan seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir dan bertindak. Nilai adalah kemahiran memegang sejumlah komitmen yang mendalam, mendukung ketika sesuatu dianggap penting dengan tindakan yang tepat. Adapun sikap adalah kemahiran mengembangkan dan menerima keyakinan, interest, pandangan dan kecenderungan tertentu. Yang keempat, dimensi tindakan atau action. Tindakan sosial ini merupakan dimensi ilmu pengetahuan sosial yang penting karena tindakan sosial dapat memungkinkan siswa menjadi aktif dengan jalan berlatih secara konkret dan praktik, belajar dari apa yang diketahui dan dipikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan, sehingga jelas yang dilakukan dan bagaimana caranya siswa akan belajar menjadi warga negara yang efektif di masyarakat. Struktur pendidikan IPS terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Pemanfaatan fakta, konsep, generalisasi, dan teori dalam pengajaran IPS bukanlah suatu hal yang baru. Salah satu pendekatan dalam pembelajaran IPS dan sekaligus menjadi tugas guru pada tingkat pendidikan dasar adalah menerjemahkan materi yang sulit menjadi mudah atau materi pelajaran yang abstrak menjadi konkret, berfungsi sebagai wakil atau representasi yang dikenal dengan sebuah model. Dengan kata lain, para guru perlu memperkenalkan pengetahuan abstrak kepada siswanya. Salah satu cara untuk membantu para siswa dalam memiliki kemampuan ini adalah melalui perantara model. Model struktur pengetahuan. Menurut Tank, pengetahuan dianggap sebagai hasil kerja intelektual yang dikembangkan oleh manusia melalui proses psikologisnya. Hasil-hasil itu dapat digolongkan dalam bentuk atau jenis pengetahuan yang berbeda-beda. Jenis pengetahuan dapat dilihat sebagai rancangan dalam model struktur atau organisasi pengetahuan. Model ini dapat mewakili suatu cara bagaimana pengetahuan yang bersifat abstrak dapat digolongkan dan disusun sehingga para guru dapat dengan mudah lagi belajar. Model ini dapat diuji, apakah model ini dapat membantu para guru lebih efektif merancang pengajaran aspek pengetahuan pilihan yang bersifat abstrak, dan apakah para siswa merasakan terbantu pada waktu belajar menguasai pengetahuan pilihan tersebut. Selanjutnya,
Model struktur pengetahuan ada 5. Yang pertama, atribut. Atribut merupakan karakteristik atau sifat sejumlah benda, peristiwa, atau ide yang dapat dibenarkan. Nah, atribut-atribut itu misalnya ciri-ciri yang dapat dianggap sama, serupa, atau berbeda. Yang kedua ada kelas. Kelas adalah pengelompokan kategori benda-benda, peristiwa, atau pemikiran. Nah, setiap kelas ini meliputi benda-benda yang memiliki kesamaan atribut dan mengabaikan atribut-atribut yang berbeda. Yang ketiga ada simbol. Setiap kelas dapat dirujuk dengan suatu simbol. Simbol menunjukkan kelas. Simbol dapat berupa kata-kata, tanda, gerak mimik, nomor angka, atau yang lainnya. Yang keempat ada konsep. Konsep ini merupakan pokok pengertian yang bersifat abstrak, menghubungkan orang dengan kelompok benda, orang dengan peristiwa, atau dengan pemikiran. Lahirnya konsep karena adanya kesadaran atas atribut kelas yang ditunjukkan oleh simbol. Dan yang kelima ada generalisasi. Generalisasi merupakan penekanan suatu hubungan yang terjadi antar kelas atau antar kelompok. Pengertian yang dimaksud dalam generalisasi dapat disebut preposisi, hipotesis, inferensi, kesimpulan, atau prinsip. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.